gila lo mau pindah ke Aceh, di sana hutan bodoh, kata dia gitu. Lu harus pakai sarung kemana-mana, kata dia gitu. Nanti kalau mau masuk ke sana terus dites dulu baca Quran, kata dia gitu. Udah kayak gitu banyak banget konflik, nanti lu lagi mandi ditembak mati, katanya gitu. Pokoknya serem-serem banget ngomongin Aceh itu. Udah parno aja gitu dari Bandung. Preview. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi di channel aku di Bolang Squad. Hari ini kita bersama YouTuber yang saat ini sedang naik daunnya. Amin ya Allah. Aku sebenarnya nih numpang pansos sama Kak Rifani. Ya ampun. Oke. Ya. Aku juga pansos sebenarnya sama dia. Enggak. Sama-sama sering pansos. Sama-sama pansos lah. Jadi kita sama-sama YouTuber pemula. Jadi ingin sharing-sharing lah ya kan. Apalagi aku juga baru-baru ini nggak fokus, baru-baru ini bikin video. Jadi aku sudah lama subscribe Kak Rifani. Oh, makasih, ampun. Itu dulu subscribernya waktu Kak Rifani masih 1000 kalau nggak salah. Oh gitu ya. Sekarang udah berapa Kak? Sekarang udah mau 4.700. 4.700. Kita doakan Kak Rifani bisa sampai 100.000 subscriber di akhir tahun. Amin. Silver button guys. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan ke Kak Rifani hari ini. Nah, pertanyaan ringan lah Kak, terkait Kak Rifani yang Kak Rifani kan seorang perantau. Iya. Orang dibilang perantau karena di YouTube-nya juga itu Rifani anak rantau, ya. Iya, benar. Langsung di pertanyaan ya. Jadi pertanyaan pertama Kak, sudah berapa lama Kak Rifani di Aku sih berapa lama ya? Sekitar 2014 selesai S1, aku langsung ke Aceh. Karena pada saat itu satunya di Bandung. Oh, di Bandung. Jadi aku di Bandung itu S1-nya di Bandung, di UIN Bandung, ngambil ilmu komunikasi jurnalistik. Terus 2014 aku pindah ke sini ikut orang tua. Jadi sebelumnya orang tua memang udah di sini, ayah. Oh, ayah Kak Rifani memang asli orang Di sini. Enggak sini sih, cuman ayah aku pun ada keturunan Gayo. Jadi zaman dulu itu waktu Pak Soeharto ya, kakek nenek aku tuh ditransmigrasi ke Takengon kayak gitu. Jadi ya papa aku orang Sunda, terus emang ada dibilang ada darah Gayo juga nggak tahu ya, karena memang dari kecil dia gedenya di sana gitu. Kakek nenek? Kakek nenek aku Orang Sunda. udah meninggal ya. Maksudnya orang Sunda. Orang kakek nenek aku dari mama aku orang Sunda. Dari ayah aku juga orang Sunda, hanya saja tinggal di Gayo. Oh, gitu. berarti tapi nggak ada darah Aceh dong. Nggak ada darah Aceh sebenarnya, cuman ya mudah-mudahan lah ya dapet jodoh orang Aceh guys. Oke, padahal itu aku mau nanya di akhir video padahal, tapi sudah terjawab kayaknya. Gitu Nggak, guys. jadi udah 6 tahun ya Kak? Udah sekitar enggak 6 tahun sih, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7 tahun. Oh, 7 tahun ya. Udah 7 tahun, Berarti 8 lah ya. S2-nya di UIN Araniri UIN pasca Araniri. ya ilmu komunikasi penyiaran Islam. Karena kan di sini nggak ada jurnalistik ya. ya, KBI. Penyiar aja gitu. Berarti udah selesai ya? Udah selesai, tinggal wisuda, doain ya. Amin, semoga secepatnya sudah. Udah selesai alhamdulillah, karena kan kemarin tuh kayak aku kerja, memang udah kerja tuh kayak ngerasa ini pulang kerja, pulang ke rumah, tidur gitu, kayak yang nggak ada sesuatu gitu. Kayaknya gue harus ngambil S2 deh biar nanti bisa ngebantuin laki gue gitu. Maksudnya kan kalau jadi dosen tuh nggak mengganggu banget rutinitas ya gitu. Gue pengen tetap berkarir tapi bisa ngurus suami gue gitu biar nggak diambil pelakor gitu ya kan. Akhirnya memutuskan lagi ngambil S2 gitu. Terus mulai YouTube pertama kapan Wak? YouTube itu ya, aku itu September tahun 2019 udah ada YouTube ini. Nah di September tahun 2019 itu aku nggak ada niatan buat jadi YouTuber atau misal bikin video-video Aceh atau misalkan apa-apa tuh nggak ada, karena memang kosong aja gitu. Kosong. Terus tiba-tiba aku tuh pernah mengalami zaman-zamannya dulu tuh scammer love gitu loh guys gitu. Jadi
Apa tuh scammer love? Jadi kayak scammer love tuh kayak penipu cinta di media sosial. Nah aku tuh pernah ngalamin itu gitu, dan memang orangnya tuh emang bener-bener pokoknya bener-bener gila lah, bisa merayu orang sampai ngedapetin duitnya. Cuman aku nggak sampai ke situ gitu. Nah aku tuh mulai berbagi di situ tuh, bikin video ngasal 2 bulan sekali, 5 bulan sekali. Nah ketika di bulan Maret COVID-19 guys, duit gak ada, pekerjaan tidak ada ya kan, aku mulai membuat video secara rutin gitu. Mulai video secara rutin di bulan April. Selama Maret ke April itu aku belum 1000 tuh, kan harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi ya aku kejar tuh sampai bulan April 28 April 1000 aku langsung ngajuin, 29-nya monetisasi gitu banget ya. sehari doang. Kalau aku tuh dulu perjuangan berat nih. Dulu aku re-uploader. Oh gitu. Dulu di channel ini re-uploader. Aku upload konten TikTok. Terus pas sudah aku ajuin diterima, tapi ada beberapa video nggak bisa monetis. Akhirnya aku ambil keputusan bikin video-video dihapus lagi ya Dihapus. semuanya. Tapi AdSense-nya udah nyampe Kebetulan aku dulu aktif di blog. di blog ya. Aktif di blog. Jadi udah punya ya. Udah punya NC. SN ku tuh kalau SN sekarang kan rupiah. Aku masih dolar. Aku tapi dolar sih. Dolar. Aku dolar, jadi di AdSense aku tuh dolar ininya. Dolar ya. Cuma tetap dibayar rupiah Ya sih. gitu. Dulu aku 2012. 2012 ya, memang beliau ini ternyata mungkin sudah aktif ya di permediaan gitu ya. Dulunya aktif di blog aja. Aktif di blog kan nulis sendiri ya. Dulu. Sekarang mengikuti zaman ya, jadi konten Mengikuti zaman, kreator ya. gitu ya guys. Mudah-mudahan bisa jadi konten kreator yang sukses. Amin. Jadi ngebahas soal, kan di YouTube kakak tuh banyak ngebahas soal Aceh tuh. Kakak kan orang Sunda. Ya, kenapa berani gitu ngebahas soal Aceh? Maaf, kan dalam tanda kutip mungkin kakak belum sepenuhnya tahu nih tentang Aceh, tapi kakak udah ngebahas soal Aceh. Jadi berawal dari waktu aku mau pindah ke sini, terus teman-teman kayak, gila lo mau pindah ke Aceh, di sana hutan bodoh, kata dia gitu. Lo harus pakai sarung kemana-mana, kata dia gitu. Nanti kalau mau masuk ke sana terus dites dulu baca Quran, kata dia gitu. Udah kayak gitu banyak banget konflik, nanti lu lagi mandi ditembak mati, katanya gitu. Pokoknya serem-serem banget ngomongin Aceh itu. Udah parno aja gitu dari Bandung tuh, gila parno. Padahal mama aku udah di sini, kata mama kan enggak kok, biasa aja gitu-gitu. Cuman kayak iya Pak, Aceh itu konflik dulu tuh gini, pokoknya mereka ceritainnya tuh serem gitu ya kan, ujung Indonesia loh, nanti lo susah balik ke sini, kata mereka ya kan. Nah pas datang ke Aceh, semua yang diomongin orang luar tentang Aceh, kalau Aceh itu serem, Aceh itu rasis, Aceh itu orangnya masih primitif gitu, nggak pernah aku alamin gitu, karena belum pernah sama sekali aku alamin. Datang ke sini tuh aku ngerasa disambut baik gitu, teman-teman aku pun banyak banget loh orang Aceh yang sampai saat ini menjadi sahabat banget gitu ya kan, membantu aku gitu. Jadi aku ngerasa apa yang diomongin mereka tuh jauh dari apa yang terjadi gitu. Jadi itulah yang membuat aku, gue harus bikin sesuatu nih di Aceh gitu ya kan. Apa sih, seenggaknya gue nggak punya jabatan gitu, gue nggak terkenal gitu, tapi seenggaknya gue ngelakuin sesuatu dengan cara ya ini, bikin konten gitu tentang Aceh gitu. Karena gue lihat youtuber tuh jarang banget ngangkat ya apa gue nggak tahu gitu ya, tapi yang gue lihat tuh jarang banget yang memang bahwa di Aceh tuh ada ini tuh segala macamnya tuh kayak jarang gitu, jarang bener-bener gitu. Makanya gue pingin bikinin sih Bang gitu, jadi pingin ngangkat semua yang ada di Aceh dari sudut pandang aku sebagai perantau. Oh ya, berarti istilahnya memberitahu pada orang luar bahwasanya Aceh nggak seperti yang mereka pikirkan. Iya gitu, gue aja aman 8 tahun loh di sini, tapi gue ngerasa aman gitu ya, ngerasa di sini tuh emang benar-benar nyaman. Sorry ya gue soalnya kebiasaan kadang gitu ya, kadang kebiasaan kan udah ngerasa dekat jadi ngomongnya gitu. Tapi selama 7 tahun di Aceh belum ada kan hal-hal yang gimana gitu? Belum ada sih, cuman kalau misalkan dibilang aku betah banget juga enggak gitu juga gitu. Ada beberapa hal yang bikin aku juga kayak trauma. Maksudnya trauma itu kayak misalkan ada sebagian orang yang
kalau aku bikin konten ya Beng gitu kayak yang tidak menerima, tapi itu tuh mungkin dari 4.000 sampai 5.000 subscriber aku cuma satu orang yang jahatin aku gitu. Ada lah yang misalkan rasis, kok di Jawa tapi kok so tau ngomong-ngomongin Aceh gitu, nggak mau aku orang Jawa ngomong-ngomongin Aceh, nggak level gitu ada lah. Nah, itu biasalah haters kan ya. Itu jangankan orang Kak Rifani yang di luar Aceh, kami orang Aceh aja nggak suka orang kayak gitu kan. Gitu ya. Iya makanya subscriber aku yang orang Aceh itu banyaknya ngebela gitu ya. Alhamdulillah kalian juga seneng gitu ya. Iya. Jadi selama selama bikin konten tentang Aceh itu kakak dapat informasinya dari mana? Maksudnya apa ada kakak searching atau langsung di lapangan? Pastinya sih, jadi kalau misalkan kayak aku sih lebih ke banyak nyeritain pengalaman aku gitu. Jadi dari pertama aku datang ke Aceh, bagaimana sih pendapat aku tentang Aceh gitu. Terus yang keduanya itu aku lebih ke kalau misalkan kayak konten-konten aku kemarin ngebahas gitu, aku tuh baca bukunya kayak gitu. Terus aku nanya sama kawan-kawan aku yang punya cerita sejarawan gitu, aku tanya nih, aku banyak tuh searching gitu. Ini gimana sih? Karena kan kalau salah kita bahas sejarah daerah kan, kalau salah juga bahaya. Ya. Tapi sejauh ini memang konten itu lebih ke banyak ceritanya aku sebagai orang yang kejut-kejut batin gitu pas datang ke sini. Gila ya, hari Jumat mau gede aja ditutup gitu buat Jumatan gitu ya, semuanya ditutup gitu. Gila ya, waktu bulan puasa gue yang cewek yang menstruasi gak bisa makan enak gara-gara warung ditutup kayak gitu ya kan. Hal-hal yang kayak gitu tuh kayak amazing banget gitu. Terus kayak yang kebebasan di asli kayak kan terikat banget sama teman-teman ya, kayak misalkan aku ngerasa takut aja gitu, misal berdua-duaan di rumah atau misalkan segala macam tuh kayak takut ada WHT atau gimana gitu guys ya. Pokoknya aturan-aturan di Aceh, terus hal-hal yang ada di Aceh tuh membuat aku tuh tercengang aja gitu. Wow. Enggak tercengang dalam tanda kutip apa nih? Ternyata di Indonesia tuh ada daerah yang sekarang ini gitu, maksudnya sekarang ini tuh kayak Aceh ini sebenarnya semua daerah itu punya sesuatu yang khas gitu. Tapi Aceh ini kayak kurang terdengar gitu guys. Yang aku rasa aku kampungan gitu waktu tinggal di Bandung. Aku tuh kayak yang nggak pernah mendengar Aceh gitu sebelumnya. Maksudnya tentang Aceh gimana, Aceh punya kopi segala macam gitu. Padahal ternyata pas datang ke Aceh banyak banget yang harus dipublikasikan di Aceh gitu. Kayak misalkan Bali, lautnya indah banget. Aceh punya banyak laut yang gilanya luar biasa ya kan, indah banget gitu ya kan. Terus di mana lagi, makanan Bandung, Aceh juga punya makanan yang wow gitu, khas banget ada gitu ya kan. Terus kalau misalkan alam gitu, gunung gitu, Aceh punya semua. Ya, aku merinding gitu. loh, merinding serius. Ini serius, merinding aku dengerin. Iya benar, sumpah. Gunung, Aceh punya banyak gunung gitu, alam, Aceh itu paling keren alam. Kita tuh kalau misalkan pingin main itu misal ke gunung, kan Bandung gunung ya kan, mau ke laut gitu, jauh banget gitu. Kalau mau ke gunung ada tempat-tempat tertentu. Tapi kalau di Aceh ini kita jalan, misal ke Aceh besar, ke sana tuh udah ada gunung-gunung yang emang indah gitu. Ini Aceh, makanya gila nih, banyak banget yang harus gue pugar di Aceh. Maksudnya pugar tuh yang harus gue ceritain ke orang gitu. Iya betul. Kalau masalah pribadinya aku nggak pernah mau nyeritain masalah pribadi orang masing-masing. Misalnya orang Aceh gimana sih sifat karakternya, aku jarang membahas itu. Ya. Gitu. Main aman. Main aman sih sebenarnya. Karena kan orang jahat, orang baik kan di mana-mana ada aja. Iya, nggak mesti di Aceh semua ada. Mesti di Aceh gitu guys. Jadi memang sih kalau menurut aku sebagai orang Aceh ya. Aku aslinya bukan di mana Aceh, tapi di Aceh Utara. Jadi kalau di Aceh itu memang pengelolaannya nggak ini ya. Pengelolaan Wisata. Apalagi pantainya itu. Ya aku menyadari sih. Dan juga sekarang mungkin kalau menurut aku agak sulit sih dengan adanya perda syariat Islam menurut. Kenapa sulit Beb? Sulit ya, wisata tuh kan kalau orang-orang awam tahu wisata menandakan maksiat mungkin ya. Itu kan bentrok dengan perda syariat kita. Tapi kalau dikelola dengan bagus, itu banyak kok wisata-wisata halal di luar yang bisa dikunjungi, diolah dan menarik wisatawan lain. Maksudnya kita bukan mau membuka untuk
Aceh ini bisa bebas kayak Bali atau kayak mana, enggak, cuman kan pengelolaannya aja gitu loh. Diperbaiki ya. Diperbaiki. Dan juga dipromosiin lagi lebih inilah. Wisata halal tuh sebenarnya bagus sih, Bagus, aku ya. keren. Cuman ya itu tadi, betul kata Abeng, jadi pengelolaannya gitu. Misalkan kalau perda syariah yang nggak masalah, justru itu yang ditonjolin Iya. ya. Cuman kayak yang misalkan nih kayak yang di Buleleng itu kan maghrib ditutup ya, ditutup ya. Sebenarnya menurut aku tuh untuk mendukung perekonomian masyarakat Aceh, ini menurut aku ya, mohon maaf kalau salah, bisa dibuka loh Beng, menurut aku ya kan, bisa dibuka dengan cara ya tempel WH lah di mana-mana gitu, lampu yang terang benderang di situ segede-gede sampai ke ujung-ujung, patroli setiap saat gitu. Kan itu juga lumayan membantu masyarakat. Ya harusnya sih Itu gitu. sih menurut aku ya. Cuman ya mungkin pemerintah nggak terlalu peduli kalau menurutku situ. Mungkin. Maaf ya pemerintah. Ini cuma bercanda. Bercanda ya, jangan diambil hati. Kalau diambil hati merasa berarti nggak. Iyalah, berarti merasa. Aku sih tugasnya aku nggak peduli, pemerintah mau ngapain aja aku nggak peduli. Ya nggak peduli. Kita sebagai content creator terus berkarya, nyampein informasi positif kepada masyarakat, itu tugas kita mungkin ya. Gitu. Sampai ada subscriber aku Mbak Adel, orang Jambi, dia tuh kayak, ih kok aku tahu ya, kok baru tahu aku Aceh kayak gini, sampai dia tuh pernah pesen tiket gara-gara ada corona jadi nggak jadi pergi ke Aceh karena nggak boleh masuk kan. Dia sampai pingin banget ke Aceh gitu. Terus ada orang-orang Jawa yang memang teman-teman aku, yang ada subscriber aku nanya, ternyata aku ada pernah bilang kalau orang Aceh itu cowoknya ganteng-ganteng, aku bilang kayak gitu kan. Terus mereka pada kepo, gimana sih gantengnya cowok Aceh, ternyata pas dikepoin, iya kak gini, aku pengen main ke Aceh kayak gitu. Jadi itu sih salah satu tujuan aku untuk ngobrol tentang Aceh itu biar. Ya. Dan seharusnya pemerintah harus memberdayakan orang-orang kayak kakak Rifani ini. Karena kedua kayaknya. kalau aku sih kalau konten sih lebih ke travel vlog dulu, travel vlog. Tapi belum banyak konten. Tapi kalau jalan-jalan udah sering pernah, cuman nggak aku bikin konten. Itulah kenapa nggak dibikin. Ya itu, dan itu aku mewakili 1 dari 1000 pemuda Aceh lainnya. Ya tolonglah gitu ya kan. Kadang gini loh yang salahnya dari YouTuber pemula yang YouTuber pemula itu selalu dia tuh terbebani dengan AdSense, terbebani dengan viewers, terbebani dengan aduh ini yang gue buat, sebenarnya itu juga penting sih. Cuman kalau kita gitu-gitu aja gitu, kita nggak akan jalan. Pokoknya berkarya aja terus itu juga meledak sendiri. Iya pastilah. Jadi ini ada rencana balik ke Sunda, Ke Bandung ya. ya Kalau ke Bandung. pulang mah ya, kalau aku kalau misalkan ditanya pulang ya, kita gimana gitu, kayak yang durhaka banget kamu mau pulang ke Bandung ya, gitu karena memang di sana keluarga juga. Oh sih ya. Jadi kalau untuk pulang itu ada niatan untuk pulang ke Bandung, tapi untuk menjadi warga Aceh aku sangat ingin menjadi warga Aceh. Jadi aku tuh makanya mencari jodoh orang Aceh biar aku bisa bolak-balik. Serakah nggak sih? Enggak dong. Jadi aku kalau lebaran pulang sebulan 2 bulan. Cuman ya ujung-ujungnya pengen pulang ke Aceh gitu. Pengen pulang ke Aceh gitu. Bukan nggak betah sebenarnya, karena mungkin aku sudah terbiasa dengan lingkungan di sini. Jadi kemarin kan aku tuh waktu pas udah ketemu Pak Arifani kemarin ya, aku bikin instastory. Jadi ada buat Q&A lah, buat follower, cuma nggak banyak follower. Ada 5 pertanyaan dan semua nanyain itu. Oh gitu. Nanyain Kak Rifani kira-kira mau nikah sama orang Aceh atau gitu. orang Sunda. Aku ya sebenarnya ya kan, aku tuh nyari orang Aceh yang lembut kayak orang Sunda, ada nggak ya? Ada. Jadi kan aku selama ini dapet orang Aceh tuh, mereka tuh bukan kasar ya Beng, tapi mereka tuh kayak lebih tegas aja. Iya, Sedangkan lebih lantang. lebih lantang gitu. Sedangkan aku orang Sunda yang memang benar-benar diperlakukan secara dari lahir itu diperlakukan sangat lemah lembut oleh orang tua, oleh ayah aku. Ayah aku aja kalau memarahin aku tuh nggak pernah, nggak pernah kayak gitu. Ayah aku nggak pernah bentak aku sekalipun dengan nada kasar dia. Bahkan kalau membangunkan untuk sholat subuh, aku bisa sholat, bangun sholat subuh. Aduh. Ingat meninggal nanti gitu. Lembut, semua keluarga aku tuh lembut. Jadi pas ketemu orang Aceh yang adek dengerin abang ya, denger abang, adek nggak pulai langsung seperti itu, aduh kenapa kayak gitu. Jadi yang orang Aceh yang lemah lembut.
Ya, kalau ada orang Aceh yang merasa lemah lembut, DM Kak Rifani. Masih sekarang statusnya jomblo atau? Aku baru putus sebenarnya kemarin. Loh. Baru Aku baru putus. selesai dengan ya sebenarnya dulu Apa jangan-jangan yang kemarin? kemarin yang kemarin mah Yang kemarin aku tanyain. bukan itu dia temen doang deh. Temen ya? Jadi aku sebenarnya dulu tuh pernah pacaran 4 tahun sama orang Aceh. Itu lemah lembut banget Bang. Jadi ini sebenarnya serba salah, lemah lembut baik ya 4 tahun. 4 tahun mau ke 4 tahun ya. Pokoknya lemah lembut baik. Ternyata yang lemah lembut banget 4 tahun diselingkuhin gue. Mampu. Mbak, pertanyaan gini, dari 2016 Mm-mm. dari 2016 sampai 2010 sekarang, Kak Rifani udah punya berapa mantan orang Aceh? Kayaknya orang Aceh tuh memang tipe-tipenya itu kayak gue ya, kayak agak-agak montok sedikit gitu ya. Hai. Maksudnya gini loh, kalau orang Sunda itu ini nggak tahu ya, entah gue kepedean atau apa. Kalau di Sunda itu jujur Bek, gue agak-agak sulit cari cowok gitu, karena di Sunda itu cowok-cowoknya tuh suka yang tepos-tepos gitu, lurus-lurus, kurus-kurus kayak gitu ya kan. Pas datang ke Aceh, kok tiba-tiba gue jadi laku gitu kan, lakunya nggak banyak juga gitu, ya nggak pernah kosong lah, chat WA gitu. Anjay. Jadi kalau disebut mantap mungkin Enggak yang Aceh, yang orang Aceh. yang orang Acehnya gitu ya, 6 nggak ada. Itu ke Aceh bukan mau ngumpulin mantan kan? Karena sebenarnya enggak, cuman karena nggak cocok mungkin. Ya. Aku nggak pernah berantem. Yang terakhir aja agak-agak berantem. Cuman dia sudah bekerja. Udah. Ya, ini guys, pembahasannya agak melebar karena memang kita ingin lebih tahu Kak Rifani ya. Jadi nanti subscribernya Kak Rifani kalau memang ingin lebih tahu Kak Rifani, nonton di video aku. Nanti aku promote. Numpang pansos guys. Nah, Aduh. jadi berarti 6 ya Kak ya? Mantan 6 itu yang diakui, yang mungkin tidak diakuinya mungkin ada banyak. Ada yang nggak diakui. Bukan ada. Buat para mantan Kak Rifani, awas, berarti kalian ada yang nggak diakui. Bukan nggak diakui gitu Bang. Jadi sebenarnya cowoknya aku tuh tipe orang yang kalau lu mau main-main sama gue ya udah yuk, kalau lu mau komitmen sama gue ya udah gue setia gitu. Tapi kalau misalkan salah dia cari cewek lain segala macam terus nanti datang ke aku ya aku gitu juga melakukan dia. Nggak benar karena cowoknya yang nggak benar, karena selalu perempuan yang salah. Enggak sih, karena perempuan yang sering bilang cowok tuh sama aja. Enggak juga sih ya, tapi emang rata-rata gitu. Enggak. udah. Enggak, jadi ceritanya sejauh ini ada enggak yang mau dikasih ke, maksudnya pesan ke orang-orang Aceh itu keseluruhan? Keseluruhan sih pesan aku ya buat orang-orang hati-hati banyak banget yang bisa diolah. Kayaknya kalau misalkan orang Aceh punya mungkin apapun kayak bisa diolah di Iya. Aceh kan. Ayo kita dan usaha tuh mengembangkan sumber daya alam yang ada di Aceh. Keduanya buat para pemuda Aceh ya, para pemuda Aceh digital sekarang musimnya digital ya Beb. Iya, pasti. Kan? Aku sedih banget waktu ketika aku bilang lu mau ngambil apaan? Gue Aceh. Ih di Aceh ini gak ada apa-apa, gak akan naik. Aku sedih banget ketika orang Aceh sendiri yang bilang gitu. Oh, orang Aceh itu bilang. Itu sih orang Aceh yang bilang sama aku, di Aceh gak ada apa-apa, ngapain lo bahas Aceh, dia bilang kayak gitu. Terus dalam hati aku gini, kok orang Aceh sendiri tidak punya insting bahwa Aceh itu luar biasa gitu. Aku bilang kayak gini sama dia yang gitu ke aku. Aku bilang kamu bakal lihat ya, suatu hari aku bakal jadi YouTuber yang ditonton orang tuh gara-gara aku ngangkat Aceh. Aku bilang. Dan sekarang itu udah terjadi. Sekarang udah terjadi gitu. Beberapa orang luar tahu, beberapa orang Aceh juga sudah mulai melek gitu bahwa Aceh itu keren banget gitu ya. Bukan isapan jempol belaka gitu. Jadi nggak ada tuh
istilahnya anak-anak muda Aceh itu nggak bangga jadi orang Aceh. Apalagi nih teman-teman aku yang aku gimana sih ngilangin medok Aceh gitu. Gila ya gue berjuang belajar bahasa Aceh sampai nggak bisa gitu ya kan. Sekarang udah bisa. Bacot. Oke. Iya. Gitu ya kan. Gila ya kenapa sih kalian pengen terus mereka kayak gue suka banget ya karena ngomong Jakarta. Nggak maksudnya memang gue lahir gini, gue mendok Sunda, gue seneng gue ngomong orang bilang ih Sundanya nggak hilang-hilang, aku seneng bukan malah aku pingin hilangin gitu. Jadi bangga sama apa yang ada di Aceh itu hal yang terbaik buat kita nunjukin ke orang bahwa Aceh itu luar biasa gitu. Sedangkan anak-anak mudanya aja nggak bangga, gimana orang lain bisa banggain Aceh gitu. Medok, kenapa harus malu sama medoknya kan kayak apa sih teman aku kalau ngomong tuh Kevin, dari mana Kevin? Kayak gitu. Dari mana Kevin? Kepala gitu kan. Aku suka ngikut-ngikutin dia gitu. Bahkan aku sering nonton si Mail ya kan, medok banget Lamin gitu ya kan. Keren, lucu gitu, bagus gitu. Bisa jadi aset sebenarnya. Iya. Kan jadi jangan malu jadi orang. Ingat, jangan malu jadi orang Aceh. Quote-nya Rifani Munawar hari ini. Iya dong. Aku aja yang di luar bangga ada di Aceh. Pokoknya teman-teman yang ada di luar aman banget main ke Aceh karena teman-teman aku tuh gue mau dipindahin gawe ke Aceh terus kenapa gue takut anjir gue non Islam gue gak akan dibunuh gitu dia gue bilang kan gila abis ini gereja berderet gue bilang pada akhirnya aku itu tuh semua tuh dari orang-orang yang nanya aku pada akhirnya aku harus nyari teman aku orang Kristen yang tinggal di Aceh berapa tahun sampai berpuluh tahun aku pingin collab sama dia. Akhirnya aku collab sama si Ola ada di channel aku nunjukin bahwa nggak pernah disentuh sedikit pun kok orang non muslim di sini gitu aku selalu gitu kalau ada orang-orang yang nanya ke aku iya Aceh tuh gimana sih penjualan ganjanya itu yang belum bisa aku jawab. Ya karena memang kalau di luar itu ya maksudnya aku kan sering juga nih ke luar pasti tuh dipesan itu kalau nggak dodol ganja ya biji ganja selalu itu cuman ya mau gimana kita nggak mungkin bisa bawa itulah ya. Kalau di sini banyak tumbuh sendiri ya kan tumbuh sendiri serius kalau di Aceh tuh emang ganja tuh tumbuh sendiri gitu ya? Nggak tahu kenapa subur sekali berarti ya dan mungkin nggak peraturannya aja yang salah mungkin ya ganja dilegalkan ya. Ya maksudnya di Australia tuh memang legal. Ya, di Australia, di Belanda itu legal. Bahkan orang-orang mengkonsumsi dia secara bebas. Ya, secara bebas. Nggak tahu juga di sini ya. Tapi ini lagi ada perjuangan. Mudah-mudahan lah, ya kan? Ada berita juga. Ya teman-teman lingkar ganja Nusantara itu lagi memperjuangkan supaya ganja itu bisa legal. Mungkin bukan dalam bentuk untuk dihisap, tapi lebih ke bidang medis. Dunia medis. Mudah-mudahan lah, ya kan? Kalau mungkin ganja itu bisa dilegalkan, kan? Bisa jadi aset lagi kan, sumber pendapatan baru bagi Aceh. Harusnya. Cuman ya itu kembali lagi ke masyarakat dan pemerintahnya mau nggak serius di situ. Karena kalau kita bilang kan memang Aceh itu banyak banget yang bisa dikembangkan dari wisatanya, sumber daya alamnya, habis itu SDM-nya juga keren-keren, ya kan? Itu harusnya. Tapi ya gitulah. Betul kayak Kak Rifani bilang kita harus bangga jadi orang Aceh. Jangan malu nampain jati diri kita sebagai orang Aceh. Dan bagi pemuda-pemuda Aceh terus berkarya, semangat dan kreatif. Jadi hari ini mungkin podcast kita udahin dulu Kak. Nanti kalau memang ada kesempatan kita bakalan bikin video bareng lagi. Yang kedua ini lebih kepada perkenalan dulu. Jadi aku tuh kemarin ceritanya ini aku baru cerita sekarang. Harusnya di awal ya. Iya harusnya tapi nggak apa-apa. Kemarin aku tuh nge-DM Kak Rifani bilang Kak boleh nggak collab? Boleh dong. Kenapa enggak? Dan ternyata Kak Rifani ini juga orangnya luar biasa aware sama orang lain dan juga welcome. Oke dong. Pokoknya mudah-mudahan aku bisa jadi partner lah. Iya dong pasti. Aku tuh dukung banget konten kreator pemula kayak aku gitu.
Terus mereka tuh kayak yang mau, ayo kak collab, aku semangat banget gitu. Nggak ada perlu yang disombongin, kita harus maju bareng-bareng. Ya, untuk pemuda Aceh pokoknya harus terus berkarya, kreatif dan jangan malu lah sekali Ya, lagi jadi benar. orang Aceh. Aceh tuh kayak banyak banget yang harus kalian kasih tahu ke orang. Jadi Kak Rifani terima kasih Ya. waktunya. Ya udah. Ih, udah penuh memorinya. Oh ya, kayak lokasi rekam tuh. Kayaknya enggak. Tapi nggak apa lah, tutup dulu. Terima kasih Kak. Tuh kan? Coba lihat dulu sampai mana tuh. Itu udah ada peringatan makanya. Tadi udah ada. Udah ada tadi. Berapa menit tuh kepanjangan nggak? Kan sebenarnya bisa dipotong-potong.